Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Berikut adalah hasil tugas video dari mata kuliah Konstitusi dan HAM tentang pelanggaran dan pengadilan HAM di Indonesia yang telah kelompok kami kerjakan. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi atau mencabut hak asasi manusia, yang hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. Richard Falk, salah seorang pemerhati HAM, mengembangkan suatu standar guna mengukur derajat keseriusan pelanggaran hak-hak asasi manusia. Hasilnya adalah disusunnya kategori-kategori pelanggaran hak-hak asasi manusia yang dianggap kejam, yaitu yang pertama pembunuhan secara besar-besaran, yang kedua rasialisme resmi, yang ketiga terorisme resmi berskala besar, yang keempat pemerintahan totaliter, yang kelima penolakan secara sadar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, yang keenam perusakan kualitas lingkungan, dan yang terakhir kejahatan-kejahatan perang. Penggolongan pelanggaran HAM di atas merupakan contoh pelanggaran HAM yang berat dikemukakan Richard Falk dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 yang dikategorikan pelanggaran HAM yang berat adalah yang pertama pembunuhan massal, yang kedua pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan, yang ketiga penyiksaan, yang keempat penghilangan orang secara paksa, dan yang terakhir perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis. Selain pelanggaran HAM yang berat, juga dikenal sebagai pelanggaran HAM biasa. Pelanggaran HAM biasa antara lain pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, pembatasan untuk berekspresi suatu pendapat, penyiksaan, menghilangkan nyawa orang lain, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah contoh-contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama ada kasus pembunuhan Munir, yang kedua kasus Marsinah, yang ketiga kasus bom Bali, dan yang terakhir tragedi Trisakti 98. A. Pengertian pengadilan HAM. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dijelaskan bahwa pengadilan hak asasi manusia yang selanjutnya disebut pengadilan hak asasi manusia adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pengadilan hak asasi manusia merupakan pengadilan yang khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum yang terkhusus mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat. B. Dasar hukum pembentukan pengadilan hak asasi manusia. Salah satu perwujudan dan perlindungan hukum adalah bahwa seseorang yang melakukan pelanggaran berat harus diadili dan bila terbukti harus dihukum sesuai sanksi yang diancam. Hal tersebut diatur pada pasal 104 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Selanjutnya, C. Tempat kedudukan pengadilan hak asasi manusia. Menurut ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999. Di Indonesia dikenal adanya 4 sistem peradilan, yaitu Peradilan Umum di Jakarta Pusat, Surabaya, Medan, dan Makassar. Bagian D. Susunan struktur dalam pengadilan hak asasi manusia. Susunan majelis hakim pengadilan hak asasi manusia terdiri dari 5 orang hakim yang berasal dari hakim pada pengadilan hak asasi manusia yang berjumlah 2 orang dan 3 orang hakim dan ad hoc. Majelis hakim ini diketuai oleh salah seorang hakim dari pengadilan yang bersangkutan. Setiap pengadilan hak asasi manusia diangkat 12 orang hakim ad hoc. Pengangkatan dilakukan oleh Presiden selaku Kepala Negara atau usul Ketua Mahkamah Agung. Hakim ad hoc diangkat untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat diangkat kembali 1 kali masa jabatan. Menurut penjelasan pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, hakim ad hoc adalah hakim yang diangkat dari luar hakim karir yang memenuhi persyaratan profesional, berdedikasi dan berintegrasi tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara berintikat
keadilan, memahami dan menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Tugas dan kewenangan Pengadilan HAM. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat. Pengadilan HAM juga berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan di luar batas wilayah teritorial negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia. Di samping itu juga, pengadilan dikenal dengan sebutan Pengadilan HAM ad hoc yang diberi kewenangan untuk mengadili pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum diundang-undangkannya UU RI nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Oleh karena itu, Pengadilan HAM berat tidak mengenal kadaluarsa. Dengan kata lain, adanya Pengadilan HAM ad hoc merupakan pemberlakuan asas retroaktif atau berlaku surut terhadap pelanggaran HAM berat. Di sini saya akan melanjutkan poin berikutnya, yaitu poin F, bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Yang pertama ada kejahatan genosida. Kejahatan genosida merupakan segala bentuk perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian ras, kelompok agama, etnis, atau bangsa, dengan cara melakukan tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran atau memindahkan secara paksa anak dari kelompok tertentu ke kelompok lainnya. Yang kemudian adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Misalnya adalah pembunuhan, pengusiran, perampasan kemerdekaan, pemerkosaan, perbudakan, penganiayaan, penghilangan orang secara paksa, dan kejahatan apartheid. Sekian dari kami, kelompok 12. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.